Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku Ada Orang Utang. Dan insya Allah kita akan membaca lanjutan dari tema sebelumnya, yaitu utang dalam keluarga. Pada pertemuan sebelumnya yang kita bahas adalah tentang kewajiban melunasi utang dalam satu keluarga. Apakah suami wajib melunasi utang istri? Apakah istri wajib melunasi utang suami? Apakah anak wajib melunasi orang tua? Sehingga kita bisa memahami ketika salah satu punya utang, apakah tanggung jawab itu bisa berpindah kepada yang lain. Dan untuk suami istri, kemarin batasannya adalah masalah nafkah. Batasannya adalah masalah nafkah. Ketika melunasi utang itu bagian dari bentuk nafkah, maka itu kewajiban, sehingga harus ditunaikan. Dan sebaliknya. Karena itu, mengingat istri tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada suami, maka utang suami apapun itu, bagi istri tidak wajib untuk melunasinya. Namun utang istri, di situ ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah utang di luar nafkah, misalnya karena kebutuhan di luar dari kebutuhan pokoknya, maka suami tidak berkewajiban untuk melunasi utangnya. Yang kedua, utang karena nafkah, misalnya uang yang diberikan suami kurang, atau suami tidak memberikan uang kepada istrinya, lalu istrinya utang, maka seperti ini wajib ditanggung oleh suami. Selanjutnya, bagaimana jika suami utang ke istri atau istri utang ke suami? Dalam arti, apakah mereka wajib untuk bayar, gitu ya? Sehingga suami utang ke istri, apakah suami wajib melunasinya? Istri utang ke suami, apakah istri wajib melunasi utang itu? Coba kita baca di bawah ini. Islam menghargai harta seseorang dan mengakui keabsahan kepemilikan. Menghargai harta dan mengakui keabsahannya. Selama harta itu diperoleh dengan jalan yang halal. Sehingga si A punya harta, maka dihargai oleh Islam. Dan diakui sah sebagai milik si A. Selama harta itu didapatkan dengan cara yang halal. Termasuk dalam hal ini adalah harta milik suami atau istri. Masing-masing memiliki hak kepemilikan terhadap harta pribadinya. Baik. Ini sangat berbeda dengan prinsip sosialis. Di mana dalam prinsip sosialis, hartamu hartaku, hartaku hartamu. Ya. Sehingga bagi mereka, orang-orang sosialis, yang ini pernah diadopsi di daerah Persia. Ini pernah diadopsi di Persia. Ketika orang itu memiliki harta, maka dia boleh untuk dinikmati oleh orang lain. Dengan alasan, kita ini hidup bersama. Maka apapun yang kita miliki, ya kita miliki bersama. Ya. Dan ini ketika di Persia, itu pernah diprakarsai oleh seorang nabi palsu, namanya Nabi Mazdak. Nabi Mazdak itu mengajarkan sebuah prinsip bahwa kita adalah satu kesatuan, hidup bersama, sehingga apapun yang kita miliki, milik bersama. Dan waktu itu prinsip ini dianut oleh kerajaan Persia yang dipimpin oleh Anushirwan atau siapa itu. Raja ketika itu mengikuti Nabi Mazdak ini. Sampai akhirnya di masyarakat, mereka bisa menikmati harta siapapun. Sehingga orang masuk ke rumah orang lain, lalu dia ke dapurnya makan apapun terserah, terus keluar. Tanpa
bayar apapun dan tidak boleh untuk diganggu. Sampai pada tingkatan bahwasanya istri itu milik bersama. Sehingga mereka boleh untuk berhubungan badan dengan istri orang lain, campur dengan keluarga orang lain. Pada puncaknya, Nabi Masdak ini ingin menggauli istri sang raja. Ingin menggauli permaisuri. Akhirnya anaknya marah, lalu anaknya ini ngejak debat Nabi Masdak. Nanti kalau kamu yang menang, saya akan ikut kamu. Dan sebaliknya, kalau aku yang menang, maka aku akan memberikan hukuman kepadamu. Debatlah antara anak ini, anak sang raja, dengan Nabi palsu Masdak. Dan menang anak sang raja. Akhirnya si anak ini pun kemudian memerintahkan kepada ayahnya untuk menangkap Masdak dan membunuh seluruh pengikut setianya. Dan itu masa berakhirnya kenabian palsu si Masdak yang mengajarkan prinsip yang sangat sesat bahwa apapun yang dimiliki oleh seseorang itu adalah milik bersama. Dan itu prinsip sosialis, komunis, di mana mereka punya anggapan bahwa dalam hidup itu kita satu kesatuan, apapun yang kita miliki adalah milik bersama. Dalam Al-Quran, Allah telah membedakan, beda dengan Islam ya. Kalau Islam, dalam Islam, harta itu dihargai. Kepemilikannya dihargai, keabsahannya, sehingga tidak boleh diganggu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan harta seorang Muslim, kehormatan seorang Muslim untuk diganggu Muslim yang lain. Nabi SAW ketika Arafah pernah mengatakan, ya, wa inna dima'akum haramun alaikum, wa amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya harta kalian, kemudian darah kalian itu haram untuk diganggu orang lain. Kahurmati yaumikum hadha, fi baladikum hadha. Sebagaimana kehormatan hari ini, kemuliaan hari ini, dan kehormatan tanah ini. Nabi SAW ketika itu di Arafah, dan itu adalah hari Arafah yang mulia, dan juga tanah Mekah yang memiliki kehormatan. Sehingga di sini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam sangat menghargai kepemilikan orang lain sehingga wajib untuk dijaga. Dalam Al-Quran, Allah telah membedakan antara harta suami dan harta istri. Seperti aturan pembagian warisan. Suami mendapat warisan dari harta istri, sebaliknya istri juga mendapat warisan dari harta suami. Baik. Allah Ta'ala berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu mimma tarakna min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Wahai para suami, kalian berhak mendapatkan warisan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri, jika mereka tidak punya anak. Namun jika istrimu memiliki anak, maka kamu berhak mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan istri. Warisan itu dibagi setelah dipenuhinya wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar utang. Para istrimu berhak memperoleh warisan 1/4 dari hartamu jika kamu mati tanpa memiliki anak. Dan istri mendapatkan 1/8 dari harta suami jika suami punya anak. Baik, coba kita perhatikan di sini. Dalam ayat di atas, Allah membedakan antara harta suami dan harta istri. Dari mana sisi perbedaannya? Ketika suami yang punya harta, istri tidak ikut memilikinya. Ketika istri punya harta, suami juga tidak ikut memilikinya. Sehingga ketika salah satu meninggal, ada yang diwariskan untuk pasangannya. Si suami baru berhak menguasai harta istrinya sebagai warisan setelah istrinya meninggal. Berarti itu asalnya adalah milik siapa? Istri.
harta ini milik istri. Nah, saat istri meninggal, suami baru dapat harta dari istrinya dengan aturan warisan. Itu pun dalam jumlah tertentu yang ditetapkan syariat, maksimal setengah. Dan kalau istri punya anak, seperempat. Demikian pula istri. Dia berhak mendapatkan bagian warisan dari harta suaminya dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh syariat. Maka tidak ada istilah seperti ini ya. Tidak ada istilah harta suami milik istri, harta istri milik suami. Wekmu wekku, wekku wekmu. Ya. Apa yang kamu miliki adalah aku miliki, apa yang aku miliki juga kamu miliki. Dan itu aturan yang dipahami oleh sebagian masyarakat. Sehingga mereka punya anggapan harta suami, harta istri. Harta istri juga harta suami. Begitu harta itu masuk rumah, maka jadi milik bersama. Ini anggapan yang nggak benar ya. Anggapan seperti ini tidak benar. Yang benar, harta suami adalah harta suami. Dan istri kalau mau menggunakan, ya harus izin sama suami. Harta istri adalah harta istri, dan ketika suami mau menggunakan, harus minta izin kepada pemiliknya. Baik. Tapi Pak, suami kan punya kewajiban memberi nafkah. Betul. Sehingga jatah nafkah itu menjadi hak murni istri yang diberikan oleh sang suami. Tapi kalau suami nggak ngasih, istri berhak untuk mengambil diam-diam. Karena itu haknya. Dulu ada Hindun, ya, istrinya Abu Sufyan. Datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. La yu'ti ma yakfini wa waladi. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu cukup pelit. Dia tidak ngasih nafkah yang menutupi kebutuhanku dan anak-anakku. Maka Nabi SAW memberikan saran kepada Hindun. Khudhi ma yakfiki mim malihi. Silahkan ambil hartanya Abu Sufyan yang cukup untuk menutupi kebutuhan nafkahmu, wa waladiki, dan anak-anakmu. Sehingga boleh bagi istri ketika dia tidak dikasih jatah nafkah oleh suaminya dan dia tahu tabungan suaminya, dia itu boleh ngambil tabungan suaminya. Tapi dengan kadar cukup untuk dirinya dan anak-anaknya. Tidak boleh lebih dari itu. Baik. Adanya saling mewarisi antara suami istri menunjukkan bahwa apa yang dimiliki suami tidak otomatis menjadi milik istri dan sebaliknya. Masing-masing memiliki hak atas harta yang mereka miliki. Jika semua harta yang masuk ke dalam rumah menjadi milik bersama, tentu tidak ada aturan warisan. Kenapa? Karena kalau kemudian milik istri adalah milik suami adalah milik istri, berarti begitu salah satu mati, jadi milik satunya, kan gitu ya. Begitu salah satu mati, maka akan jadi milik satunya. Sehingga si A dan si B suami istri, masing-masing berpendapatan. Kemudian si A meninggal, maka otomatis jadi milik si B, semuanya. Karena mereka kongsi kepemilikan, mereka syirka amlak, kongsi kepemilikan. Dan di sini tidak kongsi kepemilikan. Di sini tidak kongsi kepemilikan. Sehingga di sini begitu suami meninggal, Allah kasih jatah. Istri kamu dapat 1/4. Kalau suami nggak punya anak. Dan kalian mendapatkan 1/8 jika suami punya anak. Karena itu ketika suami utang ke istri, atau sebaliknya, istri utang ke suami untuk selain kewajiban nafkah, maka masing-masing berkewajiban melunasinya. Jadi kalau istri utang ke suami untuk nafkah
nggak perlu bayar. Tapi kalau selain kebutuhan nafkah, maka istri tetap wajib bayar. Jika sampai meninggal dunia, utang harus diselesaikan sebelum pembagian warisan. Dan ini penting untuk kita perhatikan, karena terkadang seorang lelaki merasa, ini kan istri saya, duit istri saya terserah saya. Nah, ini keliru ya. Betul itu istri bapak, tapi harta dalam Islam dihargai. Sehingga harta suami adalah harta suami, istri tidak boleh ngambil kecuali dengan izin suami. Harta istri adalah harta istri, dan suami tidak boleh ngambil kecuali dengan izin istri. Wallahu a'lam. Nah, walhamdulillah selesai untuk masalah harta suami istri. Berikutnya kita akan baca yang kelima. Yang kelima bagian dari pembahasan utang dalam keluarga. Bagaimana jika orang tua utang ke anak atau sebaliknya. Anak utang ke orang tua. Agar bisa dipahami lebih maksimal, kita buat 2 rincian. Pertama, utang anak kepada orang tua. Utang anak kepada orang tua. Dan di sini batasannya adalah utang keluarga di luar kebutuhan nafkah. Kalau kebutuhan nafkah maka tidak bisa jadi utang. Kita kasih pembahasan dengan per poin. Yang pertama, orang tua berkewajiban memberi nafkah kepada anak laki-laki hingga usia balik. Adapun untuk anak perempuan sampai dia menikah. Makanya anak laki-laki begitu balik, dia dituntut untuk nyari sendiri, kerja, nyambut gawe, agar bisa mendapatkan pendapatan, penghasilan sehingga tidak menggantungkan kepada orang tua. Yang kedua, orang tua bisa memberikan sesuatu di luar kebutuhan nafkah kepada anak sebagai hadiah atau hibah. Orang tua boleh ngasih sesuatu kepada anak di luar nafkah sebagai hadiah atau hibah. Nah, kalau seperti ini tidak mandang usia. Meskipun anaknya sudah nikah, sudah berkeluarga, bahkan sudah pisah dengan orang tuanya, lalu orang tua ngasih sesuatu kepada anak, boleh diterima. Karena ini di luar nafkah. Dan anak tidak dituntut untuk mengembalikan pemberian itu apabila sudah diserah terimakan. Catatannya apa? Apabila sudah diserah terimakan. Baik. Yang ketiga, harta yang diberikan ke anak sebagai nafkah, hibah atau hadiah tidak dihitung sebagai utang. Tidak dihitung sebagai utang, karena itu anak tidak diminta untuk mengembalikannya. Dan ini kewajiban orang tua, ngasih nafkah kepada anak. Meskipun nilainya besar. Bahkan begini, ya, ini tidak mempengaruhi nilai warisan. Ini tidak mempengaruhi nilai warisan. Sehingga kalau misalnya ada salah satu anak yang dulu waktu kecil sakit-sakitan, bolak-balik masuk rumah sakit, keluar rumah sakit lagi, keluar. Sampai orang tuanya itu karena dia butuh dana besar untuk mengobati anaknya, dia jual tanah, jual lahan, jual tanah, jual properti dia, dapat uang dipakai untuk mengobati anaknya, sampai akhirnya anak itu sembuh dan dewasa. Nah, saudara-saudaranya tahu waktu kecil si A itu sering sakit. Kemudian sampai bapak ibu jual tanah untuk menutupi biaya pengobatan. Nah, apakah seperti ini jadi utang bagi si anak? Jawabannya tidak. Kenapa kok tidak? Karena
anak ini mendapatkan biaya tadi sebagai apa? Sebagai nafkah. Sebagai nafkah. Nafkah di mana, Pak? Ya, dia sakit, pengobatan bagian dari nafkah. Dan orang tua yang mengobati anaknya bagian dari memberikan nafkah. Sehingga nanti tidak boleh diminta untuk dikembalikan, apalagi mempengaruhi warisan. Baik, tanah bapak dulu itu ada 5. Dijual 1 buat mengobati kamu. Sekarang tinggal 4. Kita kan ber-5 saudaranya. Semuanya laki-laki. Maka jatah tanah kamu sudah tidak ada. Loh kenapa? Dipakai pengobatan kamu waktu TK. Sisa 4 ini dibagi ber-4. Tidak bisa kayak gitu. Lah terus gimana? Ya namanya orang sakit. Siapa yang pengen sakit? Allah takdirkan aku yang sakit. Coba kalau kamu yang sakit. Nanti juga dikoreksi yang sama. Coba kita sakit bersama. Tidak ada yang mau sakit. Maka yang seperti ini bagian dari apa? Nafkah. Nah, kalau nafkah tidak boleh dituntut untuk dikembalikan. Baik. Dan kasus seperti ini cukup banyak di lapangan ya. Ada orang yang menjadikan nafkah dia di waktu orang tuanya masih hidup, yang sampai menghabiskan nilai yang besar itu dijadikan sebagai faktor koreksi utang. Faktor koreksi warisan. Selanjutnya yang keempat. Jika orang tua memberikan anak sebagai utang, maka anak tetap harus mengembalikannya. Jika sampai salah satu meninggal, sementara utang piutang belum selesai, maka utang diselesaikan sebelum pembagian warisan. Nah, misalnya yang sering terjadi ya, anak utang ke orang tua 100 juta. Sampai akhirnya orang tuanya meninggal. Nah, ketika orang tua meninggal, si anak ini belum bisa melunasi. Sampai akhirnya dilakukanlah pembagian warisan. Nah, ketika dilakukan pembagian warisan, 100 juta bisa dijadikan faktor koreksi. 100 juta tadi bisa dijadikan faktor koreksi. Bentuknya gimana? Dihitung dulu. Misalnya begini ya. Ini muhil dan muhalalai. Buka baru aja. Nah. Dulu ini ada 5 anak. Ada 5 anak. Anggaplah laki semuanya biar gampang. Insya Allah, Pandawa 5. Ya. 5 anak laki semua. Kemudian salah satu anak utang ke orang tua. A utang ayahnya senilai 100 juta. Udah? Hingga akhirnya ayahnya meninggal dan A belum bayar. A belum bayar utang, ayahnya sudah meninggal. Warisan ayah senilai misalnya 1M. Sudah? 1M, ini ibu sudah meninggal ya, dibagi rata. Dibagi rata ke 5 anak. Berarti masing-masing dapat berapa? Dapat 200 juta. 200 dan seterusnya. 5 anak masing-masing dapat 200. Dibagi rata. Nah, sementara A ini punya utang 100 juta. Maka dari 200 juta itu dipotong, ini jatah A, dipotong 100 juta, dikembalikan sebagai warisan, terus 100 juta ini dibagi ber-5. Loh, A masuk nggak? Ya masuk kan, ahli waris juga. Dibagi ber-5. Udah? Sehingga B, C, D, E nanti dapat 120. Yang ini C juga dapat 120 dan seterusnya.
Baik, maka jatah A yang terakhir tinggal 120 juta. 100 untuk warisan sisa yang dia dapatkan, yang 100 sudah dia bayarkan untuk nyaur utang, dan dia dapat 20 dari tambahan pembayaran utang tadi. Wallahu a'lam. Insyaallah bisa dipahami di sini ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke utang orang tua ke anak. Bismillah. Kita coba buat rincian sebagai berikut. Alhamdulillah. Yang pertama, jika orang tua tidak mampu dan anaknya mampu, maka anak wajib memberi nafkah kepada orang tua. Sebagaimana orang tua wajib memberi nafkah kepada anak ketika anak tidak mampu, maka ini sebaliknya. Ukuran nafkah adalah sesuai kebutuhan dan dia tidak dikembalikan. Apa yang sudah diberikan ke orang tua tidak berwujud sebagai utang sehingga orang tua tidak wajib untuk mengembalikan. Nabi SAW bersabda, "Ibda biman ta'ulu ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka adnaka." Mulailah dari orang yang wajib kamu nafkahi, ibumu, ayahmu, saudarimu, saudara laki-lakimu, kemudian yang lebih dekat dengan kamu, dan seterusnya. Sehingga di sini Nabi SAW menyebutkan agar ketika orang memberikan nafkah itu dimulai dari yang terdekat, ibunya yang paling berhak, lalu bapaknya, kemudian saudara perempuannya, baru saudara laki-lakinya. Baik, dan ukuran besar kecilnya berapa? Sesuai urf. Terus nanti apakah orang tua wajib mengembalikan? Tidak. Karena ini statusnya nafkah. Yang kedua, orang tua boleh berutang ke anaknya di luar kebutuhan nafkah. Misalnya untuk membeli tanah atau kendaraan. Biasanya bapak pengen renovasi rumah, pengen beli tanah ini. Kemudian biayanya utang ke anak, hukumnya boleh. Utang orang tua ke anak harus dilunasi. Hanya saja apakah anak boleh menagihnya. Jadi dibedakan ini ya. Utang orang tua ke anak, maka orang tua punya tanggung jawab untuk melunasinya. Sekarang haknya anak. Bolehkah anak menagih ke orang tuanya? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa anak boleh menagihnya. Sementara menurut mazhab Hambali, mereka mengatakan anak tidak boleh menagihnya. Sehingga biarkan nanti sampai bapak sadar untuk bayar sendiri, anak tidak boleh nagih. Ibnu Qudamah mengatakan, walaysa lil walad mutalabatu abihi bidainin alaih. Anak tidak boleh menagih utang ayahnya kepada dirinya. Wa qala Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i. Tapi menurut Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, lahu dzalik, anak boleh menagih itu. Li'annahu dainun thabit. Karena ini adalah utang yang sah. Fajazat al-mutalabatu bihi kaghairihi. Maka boleh untuk dituntut, boleh untuk ditagih sebagaimana utang ke tempat yang lain. Ini keterangan Ibnu Qudamah tentang bolehkah anak itu menagih orang tuanya ataukah tidak. Di antara dalil mazhab Hambali adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As yang mengisahkan tentang orang yang menagih utang ayahnya di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan hartamu milik bapakmu. Syekh Abdullah Al-Khanin, beliau anggota Lajnah Daimah KSA, menulis buku berjudul Da'watul Walad ala Walidihi fil Fiqhil Islami. Tuntutan anak kepada orang tua dalam fikih Islami.
Di buku itu beliau memberikan catatan bahwa mazhab Hambali melarang anak menagih utang orang tua bukan sebatas menagih, akan tapi yang dilarang adalah memeja hijaukan, menyeret orang tua ke pengadilan karena utang yang belum dibayar. Sehingga kalau anaknya nggak terima, bapak punya utang ke saya cukup gede, maka tidak boleh ditagih dan tidak boleh dibawa ke pengadilan. Dalam hadis Abdullah bin Amr di atas, Nabi SAW tidak mencela si anak yang menagih utang dari ayahnya. Namun yang ditiadakan Nabi SAW adalah memberi hukuman bagi sang ayah karena tidak membayar utang ke anaknya. Baik. Sehingga dalam hal ini, wallahu ta'ala alam, para ulama berbeda pendapat, bolehkah anak itu menagih utang dari orang tuanya? Dan pendapat yang lebih mendekati ya, adalah tidak boleh dan tidak boleh menghukum orang tua gara-gara dia punya utang kepada anaknya. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita bahas untuk utang dalam keluarga telah selesai. Dan di pembahasan berikutnya nanti kita akan bahas yang cukup rumit ya, ketika ada sengketa utang piutang. Baik masalah nilainya nggak sepakat atau merasa sudah dilunasi, tapi yang satunya merasa belum, dan seterusnya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya, membahas tentang sengketa dalam akad utang. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada. Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School adalah sekolah penghafal Al-Quran tingkat SD di bawah Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait Hafidahullah di Sleman, Yogyakarta. Saat ini, pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School tahap pertama telah mencapai penyelesaian lantai 3 dan lantai atap gedung. Kebutuhan dana untuk penyelesaian tahap pertama sebesar Rp346.495.000. Kami mengajak kepada kaum muslimin untuk bekerja sama dalam mencetak generasi Qur'ani yang berakidah shahihah dan berakhlakul karimah dengan memberikan donasi terhadap pembangunan sekolah ini. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian dengan balasan yang lebih baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, yang mene kok moro ki arep ngopo? Anake utang lah. Ora percaya men to. Tak bayar. Ning aja saiki. Aku agek ra ndede tenan. Mora-moro nagih hae lho. Aku mau ngarep iki, Tro. Apa iki? Wis yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Tak bayar, Mas. Tak bayar, Mas. Mas.
Alhamdulillah, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini tentang warisan. Mm-mm. Jadi mayit ini anak-anak. Dulu ini pernah dapat warisan dari bapaknya yang sudah meninggal duluan gitu ya. Nah, dia meninggalkan kerabat terdekat atau orang-orang terdekat, yaitu ibu, kemudian kakek dan nenek dari jalur bapak dan jalur ibu, kemudian saudara laki-laki satu, dan saudara perempuan satu. Baik, coba saya coba diurutkan lagi, Pak ya. Ya, jadi anak ini kan ada dulu dapat warisan dari bapaknya, tapi sebenarnya sih bapaknya ini udah meninggal duluan gitu ya. Dan qadarullah ini warisan belum dibagi sebenarnya dari yang bapaknya itu, tapi sudah ada pembagiannya gitu ya. Nah, ini kan tetap harus dibagi ya karena anak ini dulu dapat jatah warisan gitu ya. Mm-mm. Nah, anak ini meninggalkan kerabat terdekat, orang terdekat yaitu ibu satu, kemudian kakek dan nenek dari jalur bapak, kemudian kakek dan nenek dari jalur ibu, masih hidup itu. Kemudian saudara laki-laki satu dan saudara perempuan satu. Nah, bagaimana pembagiannya dan siapa saja yang dapat? Cukup jelas, Ustaz? Baik, insya Allah cukup jelas. Ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya buat bagan seperti ini ya. Ini yang saya coret berarti dia sudah meninggal dunia. Yang saya coret sudah meninggal. A meninggal duluan, kemudian selanjutnya adalah P yang meninggal. Ketika A meninggal, siapa saja yang menjadi ahli warisnya? Ketika A meninggal, yang jadi ahli warisnya adalah ahli waris A, saya kasih arsir kuning. Ahli waris A adalah B, kemudian seluruh anaknya, dan YZ. Ini ahli waris A. Ya. Perhitungannya, B mendapatkan 1/8. B mendapatkan 1/8. Kemudian W dan Z mendapatkan masing-masing 1/6. Kemudian sisanya untuk PQR. Dengan konsep pembagian 2/1, di mana anak perempuan dapat 1, sedangkan yang laki-laki dapat 2. Baik. Selanjutnya yang meninggal adalah P. Untuk yang meninggal P, siapa saja ahli warisnya, saya kasih arsir merah. Ketika P meninggal, maka ahli warisnya adalah A sudah tidak ada ya. A sudah tidak ada. Maka yang dapat adalah B sebagai ibu. Kemudian Q dan R sebagai saudara. Lalu atasnya dapat enggak? Kakek nenek dapat enggak? Jawabannya kakek dapat. Y ini kakek ya. Sebelah kiri itu laki-laki. Y dapat. Berarti dia abul ab. Meskipun ulama khilaf. Apakah kakek dapat ketika ada saudara? Ada khilaf yang berkepanjangan. Itu khilaf sejak zaman sahabat. Apakah kakek itu dapat ketika ada saudara mayit ataukah tidak dapat? Ada khilaf sejak zaman sahabat. Kalau kemudian Anda lebih memilih pendapat yang mengatakan kakek dapat, maka kakek dikasih. Dah? Kemudian Z dapat, ini jaddah dari bapak, dan Y dapat. Ini juga jaddah dari ibu. Yang nggak dapat disebut dengan jaddun fasid adalah X, ini nggak dapat. X nggak dapat, dia berstatus sebagai jad fasid. Jaddun fasid itu
karena statusnya sebagai dzawil arham. Hubungan antara P dengan X adalah kakek dari jalur ibu, dan itu statusnya dzawil arham. Baik. Mungkin bisa dipelajari ulang di buku saya Pengantar Ilmu Waris. Jadi posisi X disebut dengan jaddun fasid karena dia adalah dzawil arham. Sehingga yang dapat semuanya kecuali X. Tayyib. Namun sekali lagi di sini ada khilaf di antara para ulama, apakah kakek nenek itu dapat ketika ada saudara ataukah tidak dapat. Wallahu a'lam. Itu yang bisa kami sampaikan. Dan warisan P dari mana? Dari A. Ya, juga dari harta pribadinya. Nah, silahkan. Silahkan. Halo, selamat Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. dari Indonesia, Ustaz di Sulawesi. Silahkan. Suaranya putus-putus. Mungkin Ibu bisa bergeser biar sinyalnya lebih bagus. Iya. Begini, Ustaz. Ayah ini sudah lama meninggal. Ayah, Iya, mengenai warisan. suaranya hilang. Halo, Baik. halo, ya Ustaz. Silahkan dilanjut. Ayah saya sudah lama meninggal, tapi ibu masih hidup dan saya memiliki saudara 4 perempuan. 4 perempuan semua. Iya, Ustaz. Selanjutnya. Tapi ibu belum membagi warisan, Ustaz. Mm-mm. Iya, dan bapak memiliki peninggalan rumah beserta tanah kosong, kemudian ada empang. Baik. Bapak punya saudara atau tidak? Tidak, Tidak ada saudara ya? iya. Punya orang tua? Ibu Bapak orang tuanya masih hidup? sudah meninggal semua, Semua. sudah lama. Baik. Cukup, Ibu? Iya, ya itu saja, Ustaz. Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kurang lebih skemanya seperti ini ya. Jadi posisi A saya coret dengan garis kuning. A meninggal ya. Dan A tidak punya saudara. Ahli warisnya di sini saya kasih arsir semua yang saya tulis di situ ya. B sebagai istri, kemudian keempat anaknya yang semuanya perempuan. Karena A nggak punya saudara, maka di sini B mendapatkan warisan senilai 1/8 mengingat A punya anak. Kemudian anaknya ini dapat sisa. Sebenarnya anak di sini mendapatkan 2/3. Ini 1/8. 1/8 tambah 2/3 sisa berapa? 1/8 tambah 2/3. Berapa ini? 24 ya. 24 3 plus 16. Nah. Berapa? 19/24. Sisa 5/24. Nah, sisa 5/24 itu dikembalikan ke anak. Sisa 5/24 dikembalikan ke anak. Sehingga anak mendapatkan 2/3 fardhon sebagai jatah tetap. Dan anak juga mendapatkan 5/24 raddan sebagai pengembalian karena sisa dan tidak ada ahli waris yang lain. Tidak ada ahli waris yang lain. Kalau A punya saudara, maka nanti saudara yang dapat. Tapi karena tidak ada saudara, maka 5/24 dijadikan sebagai rod untuk anak-anak perempuannya. Nah, masalahnya ibu belum mau bagi waris. Jika ahli waris yang lain, yaitu anak-anaknya, tidak mempermasalahkan, dalam arti
mereka juga belum butuh dan tidak mendesak untuk mendapatkan warisan, maka tidak masalah. Tapi kalau anak-anaknya mempermasalahkan, sebenarnya saya sudah butuh P4, P3, merasa demikian. Tapi ibu nggak mau ngasih, ditahan. Nah ini ibunya dolim jadinya. Ini termasuk di antara bentuk kezaliman, yaitu menahan pembagian warisan, padahal ada ahli waris yang ingin segera membutuhkan. Wallahu a'lam. Silahkan. Ketika merasa demikian, tapi ibu nggak mau ngasih. Silahkan, Anda sudah terhubung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan tim ANB semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin walaki bimithlin. Gini Ustadz, masalah suami istri. Ini kan suami emang kalau ya selalu ngasih duit gitu ya. Tapi pas emang dia kan kerjanya jauh, saya tinggal di Bekasi dan suami kerja di Purwokerto. Emang udah kebiasaan kalau misalkan berangkat kerja, tapi ntar tahu-tahu apa ngambek gitu, ntar ditelepon nggak mau diangkat, di WA nggak mau dibalas. Dan itu sampai terakhir itu sampai 2 tahun nggak pulang kan. Dan dia ninggalin duit, maksudnya masih ada 30-an juta ya. Tapi sampai 2 tahun lewat itu akhirnya dia meninggal. Terus uang itu gimana Ustaz? Apa memang jadi hak istri? Soalnya apa namanya? Ya selama pergi itu nggak pernah ngirimin gitu. Apa itu masih hak suami gitu? Anda nafkah sehari-hari mengambil dari tabungan 30 juta itu? Iya. Baik, dan masih ada sisa? Ya selama maksudnya 2 tahun kayak gitu ya, saya sendiri di sini kan usaha, maksudnya kayak buka salon di rumah gitu. Jadi ibu nafkahnya dari hasil usaha sendiri ya, tidak diberi suami? Iya, emang ya emang dari awal kayak gitu. Baik. Cuman emang udah biasa kayak gitu. Nah, terus satu lagi Ustadz, misalkan kalau kayak saya pulang dari Bekasi ke daerah Purwokerto sama anak doang, sebab anaknya juga perempuan gitu ya. Tanpa mahram apa bisa Ustadz? Udah cukup Baik. gitu aja. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika seorang istri berpenghasilan, apakah kemudian gugur kewajiban suami dalam memberikan nafkah? Jawabannya tidak gugur. Sehingga suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya meskipun sang istri berpenghasilan. Karena itu di posisi ini ketika suami bekerja lalu dia meninggalkan uang tabungan untuk istrinya dan istri berpenghasilan, sebenarnya nafkah sehari-hari, nafkah harian istri boleh diambil dari tabungan yang disediakan oleh suaminya. Sehingga tidak mengambil dari harta pribadi istri. Baik. Lalu bagaimana kalau misalnya istri menggunakan uang pribadinya dari hasil pendapatannya? Kalau dia ridho sehingga tidak minta suaminya, tidak nuntut suaminya, silahkan. Karena ketika sudah ridho kan berarti dia merelakan hartanya untuk digantikan sebagai kewajiban suami. Hartanya menggantikan kewajiban harta yang harus diberikan oleh suami. Kalau istri ridho seperti itu tidak masalah. Tapi kalau istri tidak ridho, saya tetap berharap harta ini jadi tabungan pribadi saya, pendapatan dia jadi tabungan pribadi, sementara nafkahnya diambilkan dari tabungan yang disediakan oleh suami. Maka di posisi ini 30 juta tadi boleh dipotong untuk menggantikan biaya 2 tahun selama suami pergi. Ya, dengan ukuran normal ya. Hidup di Bekasi sehari butuh berapa? Berapa, Pak?
Sehari 3 juta, Masya Allah. Itu di Jakarta Pusat ya. Jadi mungkin sehari butuh misalnya 200. Kalau di Jogja kan 50 ya. Kalau di sana 200. Nah kemudian Anda tinggal total 200 kalikan 2 tahun. Selama 2 tahun. Oh nilainya sekian. Itu adalah hak yang boleh diambil oleh seorang istri sebagai ganti dari nafkah. Tapi kalau istri ridho, jarang, saya nggak ngambil. Maka 30 juta tadi jadi warisan yang harus dibagi sesuai kaidah pembagian warisan. Istri dapat 1/8, kemudian anak kalau sendirian dapat setengah, lalu sisanya dikembalikan kepada saudara suami atau orang tua suami kalau ada. Ya. Dan tadi tidak disebutkan siapa saja ahli warisnya. Kemudian insya Allah masalah ini selesai ya. Di pembahasan tentang masalah apakah boleh 30 juta itu diambil ataukah tidak. Tadi batasannya adalah kembali kepada apakah istri ridho ataukah tidak uang pribadinya digunakan untuk nafkah dia sehari-hari tanpa mengambil dari tabungan suami. Selanjutnya, apakah seorang wanita yang melakukan perjalanan jauh tanpa mahram bersama anak perempuannya, perempuan tidak bisa jadi mahram perempuan. Karena mahram itu adalah lelaki. Sehingga perempuan tidak bisa jadi mahram perempuan. Maka kita bisa katakan perjalanan dari Bekasi ke Purwokerto bersama anak perempuan ya ini perjalanan tanpa mahram. Namun apakah ini diperbolehkan jika ada ada sisi keamanan dalam perjalanan? Nggak ada potensi gangguan, dan seterusnya. Ya, seperti misalnya perjalanan menggunakan kereta dari Bekasi ke Purwokerto, ya insya Allah aman, cuman tanpa mahram. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ketika ada orang melakukan safar karena dibutuhkan sekali, sementara tidak ada mahram yang bisa menemaninya, apakah ini diperbolehkan ataukah tidak? Ulama khilaf dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan istri sebelumnya punya usaha dagang. Karena saya juga bekerja dan istri menjaga usaha. Usaha ini akhirnya kami tutup dan kami mendapatkan keuntungan dari hasil usaha tersebut. Setelah itu istri menyatakan bahwasanya semua usaha yang dijalankan adalah kepunyaan pribadi istri. Suami tidak berhak atas hasil ini. Untuk diketahui bahwasanya modal usaha itu dari suami 100%. Apakah dibenarkan sikap istri tersebut, Ustaz? Baik. Jawabannya berarti mereka melakukan akad mudharabah. Ya. Suami istri ini melakukan syirkah, yaitu syirkah mudharabah. Di mana suami sebagai pemodal, istri sebagai pengelola, kan begitu ya? Dan tadi mohon diperhatikan ya, Islam menghargai kepemilikan. Sehingga harta suami tetap jadi milik suami, harta istri tetap jadi milik istri. Kalau si A, orang lain ini, saya bicara bukan suami istri, orang lain. Si A ngasih modal kepada Z. Ya. Kemudian dikelola oleh Z. Sampai akhirnya usaha itu berkembang. Boleh nggak si Z ngomong, sekarang unit usaha ini jadi milik saya semuanya. Nah kamu dulu waktu buka usaha pakai duit siapa? Pakai duit A. Terus sekarang jadi milik siapa? Milik saya. Kok bisa? Ini pakai teori mana? Pakai aturan siapa? Pakai teori siapa? Ya tidak ada yang kayak gitu. Namanya kerjasama. Ketika yang satu sebagai pemodal, yang satu sebagai pengelola. Begitu jadi usaha, maka unit usaha itu adalah kongsi syirkah milik bersama. Suami sebagai pemodal, istri sebagai pengelola. Nah terus pembagiannya gimana? Sesuai kesepakatan. Kemarin kesepakatannya gimana? 60-40 atau 50-50 dari hasil keuntungan? Tidak ada Pak, karena sudah suami istri. Ya sudah, kembalikan kepada urf yang berlaku. Biasanya urf yang berlaku di masyarakat, antara pemodal dengan pengelola itu berapa persen pembagiannya? Ya rata-rata 40-60. 40 pemodal, 60 pengelola. Rata-rata ini ya, maka Anda gunakan acuan ini. Nanti istri dapat 60% dari hasil 60% dari hasil unit usaha itu.
Sedangkan suami dapat 40%. Bukan terus diakuisisi jadi milik istri ya. Suami nggak punya hak sama sekali. Ya kayak gini nggak bener. Karena ini berawal dari akad syirkah mudharabah, di mana posisi suami sebagai pemodal dan istri sebagai pengelola. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Jika saya mau menjual rumah, misal dengan nilai di atas 1 M, lantas ada pembeli yang mau KPR, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah kita termasuk tolong menolong dalam kemaksiatan? Karena dilihat untuk saat kondisi ini kan agak sulit ya untuk orang membeli cash dengan nilai yang besar. Afwan. Sejauh mana Ya, Anda gimana? terlibat dalam proses KPR itu? Belum sih Ustadz, makanya ini mau tanya bagaimana baiknya jika mau menjual rumah ini. Baik. Ya seperti itu. Sama Afwan yang kedua Ustadz. Ini saya ada ganjelan. Saya kan waktu kecil kan ada trauma dengan orang yang kurang sehat, kurang waras gitu ya. Selagi kecil mungkin pernah disakitin secara fisik ya. Nah, ketika sekarang ini kalau lihat orang yang kurang normal itu suka takut dan berdebar-debar gitu, dan memang suka perasaannya nggak tentu gitu kan. Nah, jika di tempat umum, misalkan di tempat makan, restoran, ada orang tua yang mengajak anaknya yang mungkin kurang sehat seperti itu, saya suka merasa marah di dalam hati gitu. Kenapa diajak pergi ke tempat umum gitu? Karena terus terang membuat saya ketakutan yang berlebih gitu. Walaupun mungkin dia tidak menyakiti saya, tapi dia membuat saya merasa tertekan dan merasa ketakutan yang luar biasa gitu kan. Walau memang misal dia hanya teriak-teriak aja misalkan di meja sebelah saya, misal memang tidak terganggu, tapi ada perasaan seperti itu. Apakah saya berdosa Ustadz dengan punya perasaan kesal dengan orang tuanya? Karena terus terang menjadi ganjalan saya, takutnya saya dosa besar. Gitu Ustadz, itu aja yang mau saya tanyakan. Syukran jazakallahu khairan Ustadz, barakallahu fikum. Nah, untuk yang pertama ya, ini saran yang saya dapatkan dari salah satu anggota MUI di Bandung. Kalau ada orang yang mau jual rumah, tapi konsumennya mau KPR dengan bank. Skemanya kurang lebih seperti ini. Jadi dibuat bertahap seperti ini ya. Nah, ada apa dengan skema ini? Di sini ada notaris. Jadi notarisnya itu notaris double. Notaris 1, ini notaris 2. Baik. Notaris 1 yang menghubungkan antara Anda sebagai pemilik rumah dengan konsumen yang merupakan calon nasabah bank. Perjanjian antara Anda dengan konsumen diikat di notaris 1. Nah, di posisi ini Anda mungkin bisa melepas sertifikat. Sudah? Dan bisa jadi sertifikat itu dijaminkan di notaris 1 ini. Lalu konsumen berkewajiban untuk melunasi sampai batas waktu tertentu hingga sertifikat itu bisa lepas dari notaris 1. Paham ya? Jadi ceritanya konsumen calon nasabah bank ini nggak bakalan bisa mendapatkan dana dari bank jika sertifikatnya tidak diserahkan ke bank. Nah, sementara Anda kan tidak mungkin ngasih sertifikat itu ke konsumen sementara dia belum bayar. Baru ACB, terus serah terima sertifikat. Dan dia belum bayar. Wah, ini bisa bahaya. Maka diamankan dengan keberadaan notaris 1. Makanya sebenarnya notaris ini Masya Allah ya, dia posisinya sebagai syahid ya. Dan orang yang dijadikan sebagai syahid adalah dhawa adlin, dia harus memiliki sifat adil. Idealnya notaris itu orang yang bertakwa. Karena dia pejabat negara yang ngurusi seperti ini. Biasanya sebutnya apa? Notaris dan PPAT ya. Pejabat pembuat akta tanah. Dia itu pejabat
yang menjamin bahwasanya transaksi ini sudah sesuai undang-undang di negara. Sudah? Setelah Anda serahkan sertifikat di notaris, konsumen jadi percaya, tapi tidak bisa lepas sampai konsumen bayar. Nah, kemudian konsumen dengan bank melakukan kerjasama di notaris 2. Lalu notaris 1 ini melimpahkan jaminan tadi ke notaris 2, sertifikat tadi. Nah, di sini kan bank percaya kalau sertifikatnya sudah ada di notaris 2. Selanjutnya, bank akan memberikan dana ke konsumen sesuai dengan nilai yang dibutuhkan. Lalu konsumen ini akan bayar kepada Anda sesuai dengan nilai yang disepakati. Kurang lebih seperti ini. Sehingga Anda sama sekali tidak bersentuhan dengan bank. Penjual sama sekali tidak bersentuhan dengan bank. Bank hanya bersentuhan dengan calon nasabahnya dan dipandu oleh notaris 2. Notaris 1 juga tidak bersinggungan dengan bank. Ini saran yang disampaikan oleh salah satu kawan ya, yang dulu beliau pernah ngisi bareng saya, kemudian ngasih info yang bisa kayak gini. Nah, mungkin nanti Anda perlu belajar ke notaris yang Ibu kenal. Kira-kira skema kayak gini memungkinkan ataukah tidak? Kalau mungkin bagaimana detailnya yang berlaku di sana? Insya Allah dengan ini posisi Anda aman karena Anda tidak berhubungan dengan bank sehingga tidak terlibat sebagai saksi transaksi riba. Masalah konsumen itu bayar mau pakai utang, mau pakai apa, terserah konsumen. Kita tidak bertanggung jawab terhadap kemaksiatan orang lain selama kita tidak turut serta membantu orang itu secara langsung. Sehingga tidak ada unsur ta'awun alal itsmi wal udwan, tolong-menolong dalam maksiat. Kemudian yang kedua, tentang masalah trauma. Hampir semua orang yang pernah dizolimi, dia pasti akan menaruh dendam atau menaruh tidak nyaman terhadap orang yang mendolimi. Tapi jangan sampai tindakan kedoliman orang lain membuat kita mendolimi orang lain. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kedoliman yang dilakukan oleh sebagian orang membuat kalian tidak mau bersikap adil. Jadi dulu para sahabat mereka pernah didolimi oleh orang musyrikin. Didolimi oleh orang musyrikin ketika mereka di Mekah, bahkan sampai mereka dilarang ketika sudah berada di Madinah mau masuk ke kota Mekah, mereka dilarang untuk kemudian melakukan umroh. nggak boleh masuk kota Mekah. Sakit hati itu para sahabat. Tapi Allah ajarkan, kalaupun dalam kondisi ini tidak boleh bagi kalian untuk bertindak zalim kepada mereka. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kezaliman orang lain menyebabkan kalian untuk tidak bertindak adil kepada sesama. Sehingga jangan memanfaatkan kesempatan. Nah, kesempatan. Sekarang kita akan mendolimi orang itu. Tidak. Baik. Sehingga misalnya, pelakunya orang musyrik A. Ketemu orang musyrik B. Orang musyrik B, kita lampiaskan hukuman itu kepada orang musyrik B. Kamu kan musyrik. Dulu saya pernah didolimi orang musyrik A. Ya tidak boleh kayak gini. Baik. Karena itu, kalaupun Anda punya trauma dengan keberadaan orang gila, berarti pelakunya adalah orang gila yang pernah mendolimi Anda. Orang gila yang lain kan tidak berdosa kepada Anda. Sehingga jangan sampai gara-gara pernah didolimi oleh orang gila satu, kemudian semua yang gila jadi gila. Oh ya jelas ya. Semua yang gila dianggap dolim. Bukan seperti itu. Tapi Anda ya sikapi dengan adil. Kalau ada orang gila ini dia tidak ada hubungannya dengan saya, Anda tidak terganggu dan seterusnya. Nah, di posisi dalam rangka menjaga perasaan, Anda menghindar sejauh mungkin. Sehingga kalau ada orang gila misalnya Anda pindah tempat, ya, itu biar tidak kemudian membuat Anda lebih tertekan dan seterusnya. Nabi SAW ketika teringat pamannya Hamzah yang meninggal karena ditombak oleh Al-Wasi, pada saat Al-Wasi masuk Islam, diterima oleh Rasulullah SAW.
dan Al-Wasi tidak dihukum. Al-Wasi menghadap Nabi SAW dan beliau teringat pamannya. Akhirnya Nabi SAW minta kepada Al-Wasi, jangan menampakkan dirimu kepadaku. Sehingga Al-Wasi pergi entah kemana, dalam posisi sebagai seorang mukmin, dan dia beribadah sesuai dengan pengetahuan yang dia tahu, sampai akhirnya Nabi SAW wafat. Balik lagi dia ke Madinah, bergabung bersama kaum mukminin, lalu berperang melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Dan di saat itulah Al-Wasi punya tekad, saya akan mengimbangi, ya, semoga ini bisa jadi kafarah untuk masa silam. Saya akan mengimbangi dengan cara membunuh Musailamah. Yang membunuh Musailamah Al-Wasi. Dengan harapan semoga ini jadi penebus dari kesalahan dia ketika membunuh Hamzah, paman Nabi SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.